alhamzatu ya kan? Jadi khoba isi. Nah, minta. Hah? Lihi fil kasyafi. Artinya apa bilang anu apa? Aw ikhrajul ya kah? Baina wa baina ya lah. Ikhrajul ya baina wa baina. Nah itu. Anu zakarahu fil kasyaf itu kitab yang kasyaf tadi. Utumma qala nanya wa khussal khalaqu bidzalika. Kenapa jadi waktu hendak masuk ke jamban aja membaca ini khusus ya kalau ini kan bacaan khususnya. Kenapa ninya nah? Li anna sayatina yahdurunahu. Karena setan itu nangnya kada meninggalkannya lawan wadahnya tak. Nah, oleh sebab itu biar kita kada ada keperluan kada hajat apabila hendak masuk ke rumah hantu, ini mesti bacaan kita. Nah, itu bacaan. Jadi mesti ada di sini apa? Mesti ada pakaian besi baja nih masuk ke situ supaya tahan kita jangan diganggu. Nya bisa nanya mun kada bacaan ini masuk situ diganggunya mbahnya keluar kan nangnya. Kan tak ada pindah. Kenapa kagum aja anak ulun tuh pian aja anu ungut aja maka orang sudah berdatang aja sudah diterima tinggal hendak banu ge ungut pian tertawa atau ngonon jan apabila garang anu limbahnya bakasnya bak kami aja mbak itulah lo keluar kami itu ada pindah lain dia pian nanya apa ada bacaan nah ini dah bisa kesembaya Nabi itu sudah kalau menyuruh aja manggawi serta menyuruh walau sunat tapi penting banget ini. Nah, jadi kita pahamlah beginian kalau lakian pengencen kan hanya rantah menandak nampinanang ke belakang ke bacaan masuk ke kamar bacaan ke kelambu bacaan nih kada bilang ya Allah kada bisa bacaan sa panggal di mana sih nyaman bananya mau udar. Anna sayatina yahdurunahu. Hantu itu tetap pudur. Pudurnya di situ di kolan ya tadi. Walai kaunihi laisa fihi dzikrullah karena di situ kan ada orang la ilaha illallah kan ada lah sedangkan ada itu wasaitan yatasallatu fi ma la yatasul fi ghairi setan laluasa di sana mahawat lamun di luar pada itunya kan tapi laluasa juga ada nomor situ maka ambah oleh sebab itu aja bacaan kita masuk ke itu tadi nah kemudian apa pula wa idza kharaja apabila kita keluar daripada wadah itu tadi lalu qala nadban sunat kita membaca ini berpahala kalau lah nah itu kenapa bacaannya ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani kita kan kalau kali jago ghufranakanya tak sekali aja cuma kalau bacaannya kalau kali biar aja tulisannya apa sekali bacaannya 3 kali odin tuh aja nah coba baca di dalam qaulu ghufranaka ay atlubu ghufranaka ya Allah arti ghufranaka ulun minta akan keampunan pian iya ghufranaka nasab kalau jadi maf'ul PL-nya dibuang ulun minta ampun lon pian kenapa jadi minta ampun lon Tuhan nah kada kegampangan selama di dalam situ nah kada kawa ulun nak baca dalail ya Allah, jadi minta ampun aja nah artinya ulun pernah dulu nah. Ya Allah. Tapi kalau menembak dengan jalan di dalam, zikir di dalam hati kita ingat lawan Tuhan di dalam hati, ingat lawan Tuhan ingat lawan Tuhan dalam waktu itu tetap disuruh namanya. Nah ini namanya kehebatannya zikir ini. Zikir hati nah hebatnya di mana aja tetap kawat. Harayan baca Quran. Lawan muntung lo dah. Itu bisa kada boleh di situ. Ada nang hati ini main terusnya. Itu ingat ya lawan Tuhan minta aja ada ingat lamun hendak diumpamakan tapi Tuhan enggak banyak. Ikam tapi si abah tuh mati sudah. Ikam belum tahu lalu sudah tahu Tuhan dipadakan umat abahnya ada si ngaran ini. Lalu kita ikam lawan ngaran cerita ingat lawan ngaran abah mun rupa sidin kada kuasa merupa-rupakan kada nemu pak. Ingat lawan ngaran sidin aja nah kakak itu tah. Tapi kalau sama bujur, kan ada cuma anu senang, amin itu aja. Paham lah tak? Itu aja. Di hati nih, di hati itu aja. Nya ada juga orang kalau paham lah. Jadi ujar mintu loh, kenapa lakinya mah? Itu kebunyi hajin loh. Sekalinya kada orang takutan lawan kubus atau khabais, lalu zikir sir dalam situ. Luput, napa mun dadangaran mengaji. Orang tak ada ingat mintu bener aja jadi kada pinang bakal kelerot kalau lah nah
bakal kaleret tang. Inta. Naninya nah wayundabu takraru gufronaka salasan. Sunat maulang-ulangi gufronakanya talu kali. Nah, gufronaka alhamdulillah dalam ini idza kharaja kalau nang kharaja itu PL apa? PL sudah, jadi sudah keluar hanya baca. Masih di dalam situ juga jangan. Nah, kenapa nani nang wasababu su'alil maghfirah indan sirafihi. Nang jadi kita tuh minta ampun bah sudah keluar kenapa nang? Tarkuhu dzikrallah fi tilkal halah. Kita kada kuasa bacaan namun di dalam situ artinya merasa salah aja. Nang mestinya ulunnya sampai ke situ bacaan aja. Tapi ulun kada bacaan di situ tadi jadi ulun kesalah lawan piet. Coba adab. Rasulullah itu merasa salah lawan Allah Ta'ala di dalam situ. Oleh sebab itu disunatkan kita jangan masuk ke situ kecuali hajat kita hendak benar sudah. Mbah hendak benar hanya limbahnya tuntung lakas keluar. Lamunnya sudah tuntung barane di situ apa kadang lamun akan ini berarti kita ini mengurangi waktu kita untuk membacaan. Talawas terbuang waktu ngarannya itu. Lagi ada pulang mewarisi penyakit nang gonol-gonol lamun kita tenangnya lawas di situ. Lawas itu. Mun lawas itu kan wa imma baluman hendak benar kita sudah berdahulu macam. Wa imma sudah tuntung masih aja nyaman dingin. Nah ya lah ya melikit pulang bento sahabilah. Misalnya aja ini namanya coba kita melihat karena bahayanya. Bahayanya kita melihat karena. Mun bahaya kada bacaan waktu hendak masuk tadi kamu sudah tahu seorang. Sikap mana kita teman hendak kapuhunan tah, apang kada bacaan masuk ke situ. Kapuhunan tah, karena itu karena ini macam-macam tah. Minta. Lalu juga kana menuduh tah si anu jar anu napa anu maulah dipaulah si anu kadinya itu. Ini seorang nih tadi kada bacaan situ habis digawinya minta. Keluarnya membaca tadi karena kita itu napa jar di selama di situ kada bacaan nah itu. Au khawfuhu min taksiri fi syukri ni'amillahi ta'ala an'ama alaihi wa at'amahu summa hadamahu summa sahhala khurujahu. Atawa kita itu nang jadi minta ampun takutan daripada taksir pada syukur akan segala nikmat Allah yang diberi lawan kita. Napa nikmat? Pertama kita diberi Tuhan makan. Makan tuh nikmat, dihancur sidin pulang jangan kada hancur, sakit kita nikmat pulang. Lima sudah hancur, dimudahkan pulang keluarnya kan nikmat. Banyaknya nikmat Tuhan, menyukuri kada kawa, lalu ngarannya dosa. Sedangkan tiap nikmat wajib syukur. Seorang ini takutan kalau pindah kada syukuri, lalu gufranaka. Oleh sebab itu 3 kali sunat. Artinya Nabi membaca 3 kali gufranakanya. Gufranaka. Alhamdulillah ada ba'anil ada wa afani. Kita nih hafal aja berataan. Mulai kelas 1, kelas 2 belajar di sekolah cuma sudah katuhaan ini tadi tapi ingat lagi. Yang sudah bacucu nih zikirnya nininya itu aja lagi. Nah itu, betul tidak penjelasan? Nah, inggi betul. Ya, bujur juga lah. Itu. Falamma asra'a syukrahu qasiran an hadin ni'am, manakala inya sudah melihat syukurnya itu handap daripada nikmat yang banyak, ujar kita kurang. Lalu tadarakahu, memperdapati kekurangan itu bil istighfar. Minta kayak kita juga dah menurut Nabi kalau lima assalamu. Ini namanya minta ampun lawan Tuhan. Kekurangan-kekurangan mulai Allah Akbar sampai Assalamualaikum. Di pintangan manakah kekurangan-kekurangannya? Semoga Allah mengampuni kita. Itu jadi nang Nabi membaca itu. Jadi kita menurutnya. Tadinya nang mintu-mintu benar aja apa? Malum lah orang sembahyang ada nang kena mahayabang ke sini pikiran tah. Nah nang istighfar ini tadi. Matinya jencur ya kita. Orang nang jadi imam tah. Bas tentang sama astagfirullah. Kalinya kan pindah calling itu bang. Iya kalau malaikat gin maharakan so kamu pindah ke itu hanya yang biasa aja. Astagfirullahaladzim. Ya kan perasaan aja tak kalau nang film. Halo ada di sini. Wa afani. Nah ada kalau artinya gufranaka, artinya ulun minta ampun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah nang mana? Allah di azhaba nang menghilangkan anni daripada aku al-ada akan nang menyakiti bujur keluarnya. Masih sudah keluar hampir ada sakit. Nah, nyaman sudah pas ya. Anu keluar sudah aja. Nah ini.
Tuhan kalau menghilangkan itu, nah jadi cocok aja sambungannya alhamdulillah. Gufronaka karena tadi kesalahan, pahamlah. Nah, alhamdulillah karena nikmatnya banyak. Alladzi adhaba 'anil ada. Wa afani dan maafiatakan pulang Tuhan akan aku. Coba lihat qaulu wa afani minal adza daripada penyakit tadi. Coba yang nyata tahan kalau mau keluar. Nah, itu. Nah, ada ay min ihtibasil kharij atau min nuzulil amanah. Arti ada di sini nah, mas sudah keluar itu. Nah, corona kali ini luar sudah nah. Corona ini tampil. Pertama kali kau bacaan berarti itu. Yang kedua ini mas alhamdulillah seadanya ya. Allah di afan yang sudah kebiasaan aku lah. Anu yang daripada sudah penyakitnya itu apa tadi? Mbak ini mau keluar. Jangan bertahan aja penyakit atau minta kesehatan batake keluar nang di dalam yaitu juur. Ini kada ju alhamdulillah padahal aturannya kan betul bakal keluar itu apa nah? Nah bawa sini itu tagar alhamdulillah kada mau babulus pula banyak. Nah aja coba ya kan nyepak itu banyak menjago kerami dunia dinya. Ana mau keluar lagi apa mau? Nah dicatat lah di apa yang berat. Alhamdulillah kada mun urang mengamalkan bacaan ini banyak kalau jamban kada mau penyakit itu. Pertama dulu yang dimakan tadi jangan nang karas-karas itu dulu. Mun karas kana kan ikam ketawa meduh ini. Jangan tenang. Layak digunakan bil qauli. Pertama kan kita makan sana jangan karas-karas. Tidak kan mau hancurnya. Jadi lama makan sudah itu kalau kita sudah hendak benar hanyar untuk menyakada hendak benar kayaknya jangan dulu luar aja menyendak benar sudah hanyar saat ini apabila kalawasan itu penyakit ini bisa bawasir ini bisa tahu lah babacaan hendak masuknya nah itu tadi sekira jangan dihaur-haur nang kalau peneng itu ini macam-macam tadi ganggu macam itu deh bisa lawan artinya apa keluarnya pembacaan ini saya kira kita apa jangan kena penyakit ini nih tadi penyakit nang nuzulil am'a uja kita ta ulur ucus ya kah ucus ta ulur anu ma'ahu baimbe nang baimbe ite kalau biasa kok tadi nya manjurakan ini nah jangan karami dunia nya kada mau lagi nya apa nah iya ini sakit lalu nanya kita. Nah ini bacaannya tadi. Lalu apa lagi? Anu apa jar lil ittiba ya kah? Wa yuqaddimu yasarahu dan hendaklah ia mendahulukan akan kaki nang kiri indad dukhul. Jadi kalau kita masuk tuh ada aturannya batis nang kiri didahulukan. Lain kita masuk ke langgar, ke masjid, ke sekolahan itu mesti batis kanan. Ya kalau lah lamun ke situ batis kiri ini ada aturan. Nah, itu apa nang? Bilang indad dukhul waktu masuk. Wa yaminahu indal khuruj. Lamun waktu keluar kira nang kanan. Jangan terpaling. Kanan keluar, kanan masuk. Bilang hapus sekali. Itu panjang umur sudah. Coba kita baca qaulu indad dukhul. Ayat limunasabatil yasar lil mustaqdir. Cocok nang rigat lawan nang kiri. Wal yamin di gairi ya kah? Itu pulang apa? Rawat Tirmidzi. Nah ini hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna man bada'a bi rijlihil yumna qabla al-yusra idza dakhala ubtuliya bil faqri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa mendahulukan batisnya nang kanan sebelum batis kiri waktu masuk ke jamban niscaya didatangkan Tuhan bala susah terus fakir. Jadi hendak amalan sekira susah aja hidup amalakan kajamban batis kanan aja. Nah ini salahnya tak jadi kita paham tulah Nabi mencontohkan batis kanan didudiakan masuk kiri nang masuk dulu keluarnya batis kanan pina enteng tah tapi penyakitnya nang susah kada gampangan susah baik mun sabar mun nya kada sabar nang bisa menyambung hidung mun tangan sudahnya. Nah, jadi soalnya berat ini. Namun kita sekolah lalu pakir ngali kalau ongkos sekedar bayar itu nukar kada kau ngali. Nah apalah mun ini aja nah. Salahnya tamin itu aja masuk aja tangan batis apa? Kanan tadi. Itu aja salahnya.
Maka hadis Imam Tirmidzi lagi intaha, artinya sekian itu, jangan wa yusannu an yaskuta an dzikrin, dan sunat nangnya kita itu jangan bebacaan di dalam situ. Kalau di situ bacaan membuat tasbih ini kalau orang nak baca tahu benar mau terubah kletek pembacaan situ wa gairi atau lainnya. Jadi pal kalam walau bil Quran makruhun di mujarradid dukhul, semata-mata masuk nih itu ban aja telah ya kah bapenda sudah napa makruh. Walau bil qada'il hajatnya kada boleh. Wala yuhramul kalam fi halihi ya kah itu kada diharamkan kalam fi halihi. Mun bapender biasa aja ya kala sambil petake itu kada haram makruh hukumnya ya kah. Quran sudah kada boleh masuk situ. Kalau atau lamun kita pangwahin di mapana, ini sudah jadi amalan apabila wahin mengucap syukur alhamdulillah. Lalu di dalam situ wahin hamidallah biqalbihi, anu muntung aja nama ucap alhamdulillah tuh hati. Apa salah astagfirullah. Hati aja diralat. Nang membaca itu alhamdulillah hati. Anu jangan muntung wala yuharriku minto. Wala yuharriku lisanahu bikalamin yusmi'u bihi nafsahu. Jangan menggerakkan ia akan lidahnya dengan kata nang mendengar dengan dia akan dirinya. Itu mendengarkan ia dengan dia akan. Artinya seorang aja kan mendengar kalau boleh, apalagi kita sebelah rumah. Kalau epak wahim alhamdulillah wa syukur jangan. Wa man aktsara minal kalam, lamun orang tangeh pindah omong di dalam jamban situ lah batahutan lan kawal kah sorangan kabar khasya alaihi minal janni. Nah itu ditakuti atasnya daripada gangguan jin. Nah iya, nah ini cagarnya kena apa? Mamo kena yang bukan dan sorangan kena. Nah itu tak. Tapi kada ada jawabannya sunyi. Ya lah. Kecuali rajin ya itu aja nanya. Ada orang bisa mantunya. Anak keluar karahatannya, kada keluar ular. Jangan itu aja. Wa yusannu an ya'tamida fi qada'il hajati ala yusrahu. Dan disunatakan bahwasanya ia mendirikan pada qada hajat itu bapingkut cerita bapingkut batu qada hajat atas sebelah nang kirinya nih saya kah bapingkut itu. Nah nih, ya kah? Qada hajat. Mutalian juga asal khuruj itu lebih napa kita menekan keluar daripada kalau kita. Kalau kita kan itu tahan sedikit. Tahan mudah keluarnya aja. Minta. Kadang aja langsung bayang itu Pak. Boleh. Ada kayak itu. Nah, habis wa yukrahu itolatul muqsi fi qada'i mahali qada'i hajat. Nah, ingatakan ini nah. Wala apa wa yukrahu dan makruh itolatul muqsi fi mahali qada'il hajat. Makruh aja hajiannya, tapi bahayanya kemudian bahayanya. Walau makruh tapi bahayanya. Kenapa tadi? Makruh melawasakan batahan di tempat qada hajat lima ruya karena ada hadis karena an Luqman ya kah? Ya, karena ada sesuatu yang diriwayatkan dari Luqman. Anna dalika yurisu waj'an fil kabid. Bahwasanya yang demikian itu mewarisi sakit ati kabid itu ati juga kalau bahasa kita ati itu sakit ati. Lamun hati yang sakit macam-macamnya, bangkak lah, atau jantung lah, atau paru-paru lah, apalah ini. Apa ketujuh lawas di mana? Di situ matinya jarko tadi amun hendak bana sudah hanya kebaca. Oke. Apalagi dah summa qala wa furudul udu'i sittatun. Bermula rukun udu ada 6. Wallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa asrarna wa a'lanna wa ma anta a'lamu min qawlina la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. إذا فرغت
إذا فرغت يا روحي شيخي مرد روحي وبركة القول سيد محمد بن أمين القطبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال رحمه الله ونفعنا به آمين. Mas'alatun idza qila laka wa kam kitaban anzala ala anbiya'ihi ayil mursalina. Satu masalah apabila dikata orang bagi engkau berapakah kitab yang menurunkan ia Allah kepada seluruh nabinya yakni rasulnya. Fakam maka bermula lafaz kam itu ismu istifhamin. Kalimah isim maknanya batakun fi mahalli nasbin mahalnya nasab, hukumnya mabni, mahalnya nasab. Maf'ulun les tengahnya maf'ul muqaddamun nang berdahulu. Wa kitaban bermula lafaz kitaban itu tamyizun, itu les tengahnya tamyiz. Fal jawabu maka jawaban itu masalah antakula bahwa engkau mengata huwa fi riwayatin. Ia pada satu riwayat mi'atu kitabin bil ifradi wa arba'atu kutubin. Kitab yang diturunkan Allah kepada seluruh rasul menurut satu riwayat berjumlah 104 buku kitab. Bil jamil mukassar, kutub ini jamak taksir. Asalnya kitab lalu kutub. Enggak obah daripada bina mufradnya dah. Anzalallahu minha ay minal mi'ati wal arba'i asra kutubin ala safiyillah abil bashar Adam alaihi salam. Telah menurunkan Allah daripada nang 104 buting itu 10 daripada segala kitab kepada kekasih Allah asal dari seluruh tubuh manusia. Ini bapak tubuh, bukan bapak roh. Bapak tubuh kita nang kasar ini Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam berapa 10 sekalinya? Di antara yang 104 ke 10 sudah turun ke Nabi Adam. Wa anzalallahu ta'ala minha 50 kitaban ala Syitin alaihissalam. Menurunkan Allah Ta'ala daripada 104 kepada Nabi Sis alaihissalam, anak Nabi Adam, 50 buku kitab. Jadi berapa sudah? 60. Fasyitun bisini, maka bermula syitun itu dibaca makru'un. Jadi fasyisun bisin artinya fasyisun makru'un bisin, dibaca dengan sin besar. Tumma kemudian al-musallasati dengan titik 3. Tak. Ya kan titik 3. Wakila dan ada yang mengatakan, nah itu kemana atapnya wakilan ini nah? Nang wakilan ini kemana atapnya? Kepada kilan. Tasisun qila bisini wakila bil musannati. Minta salah. Ada satu kaul memadakan bil musannatil fauqiyati dengan titik 2 di atas. Apa tak? Tak. Nah, bainahuma yaun. Nah, di antara keduanya ada ya. Jadi si tak, ya kah? Si tak atau si situn itu. Situn atau sita. Ini boleh aja dah.
Jadi wal aksaru bermula kebanyakan orang membaca sorfuhu membarisi batanwin. Ya kan? Si sin atau si sa. Itu tapi nanti banyak batanwin lah. Itu banyak. Jadi bacanya beli dua qad la yusrafu bisa juga kan batanwin ini. Itu urusan nahu. Wa maknahu artinya si sin Kenapa artinya? Hibatullah. Itu artinya hibatullah. Artinya kita pemberian Allah. Wakila atiyatullah. Di sini ada kan pengaran hibatullah. Atiyatullah adakah? Adalah. Wahwa dan Nabi Sis ini ibnu Adama li sulbihi. Anak sulbi Nabi Adam alaihissalam. Kana min ajmali auladihi. Sis ini paling langkar daripada seluruh anak Nabi Adam. Rupa bagus. 50 dapat kitab alim muluna. Nah, itu. Wa afdalihim dan paling pulang mulia. Nah, mana bagus rupa, mana mulia pulang. Wa asbahihim bi abihi paling mirip lawan bapak. Wa ahabbihim ilahi paling disayangi oleh abah pulang. Nah, takarubut. Nah, berapa umurnya? Wa asya sab'a mi'atin wasnatai asharata sanatan. Hidupnya 700 ditambah 12 tahun. 712 tahun umur. Nah, panjang umur. Namun di sini ditakuni penjelasan misalnya berapa anak umur tak? Kira-kira yang sedang berapa penjelasan? Pun 60 lebih jadi penjelasan. Itu orang pintar menjawab apa itu? 60 lebih, 1000 kalau lebihnya. Pintar juga penjelasan. Sudah saya salah benar. Nah, ya sudah. Itu umur sidin tadi apa? Muammar termasuk Muammar lah. Orang panjang umur juga kita. Wa anzalallahu ta'ala minha 30 kitaban ala Idrisa jaddi Abi Nuhin alaihissalam. Dan Allah Ta'ala menurunkan daripada 104 buku kitab itu 30 kitab atas Nabi Idris, yaitu kai oleh abah Nabi Nuh. Kai oleh abah Nabi Nuh berarti datu Nabi Nuh. Ini Nabi Idris 30, jadi 10 tambah 50 tambah 30 sama dengan 90 kan sudah. Kalau istilah wa ismuhu ngaran Nabi Idris Akhnukhun. Itu ngaran Nabi Idris. Bi fathil hamzah dibaca dengan fathah hamzah a wa sukunil kha akh. Au khanukhun atau khanukhun. Bi fathil kha ma'had fil hamzah wa qila sumya Idris. Kenapa jadi Akhnuh dengarani Idris? Likasrati darsihil kutubah. Karena sirin itu ketujuh banar mutalaah segala kitab. Nah, ini jadi sampai Idris ngaran artinya orang nang banyak mendarat. Nah, itu Idris telah. Nah, wa huwa awwalu man khatta bil qalam. Dan Nabi Idris inilah di dalam sejarah permulaan orang-orang yang menulis dengan polpen. Nah, itu sejarahnya. Kalau kita ditakuni oleh cucu, siapa pertama orang yang menulis dengan qalam? Jawabnya Nabi Allah Idris alaihissalam. Nah, itu sahih. Dapat 10 naik kelas. Wa nadara ilman nujumi wal hisabi, dan awal orang-orang yang memandang ilmu nujum dan ilmu matematika. Nah, ilmu hisab. Pemulaannya sidin. Jadi yang lain terdiri telah. Wa awwalu man khata thiyaba, dan pemulaan orang yang menjahit akan pakaian. Sebelum itu pakaian dikalumbunakan aja, disalimputakan aja, belum ada berjahit nang potong-potong kayak ini, berjahit bagunting ini belum ada. Nabi Idris tetambayannya. Wala bisaha serta memakainya, memakai pakaian berjahit. Wa kanu min qablihi
yalbasunal juluda. Dan adalah umat itu sebelumnya Nabi Idris memakai akan itu kulit-kulit saja dipakai. Wa awwalu man ittakhadha silaha wa qatala al-kuffara. Permulaan orang yang membikin senjata serta memerangi kafir harbi. Wa anzalallahu ta'ala minha asyra kutubin ala Ibrahim alaihissalam. Menurunkan Allah Ta'ala daripadanya 104 akan 10 buku kitab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi 100 lah. Wa qila inna sufi suhufi Ibrahim hadil kalimati. Dan dikata orang di dalam suhuf Nabi Ibrahim itu yaitu hadhil kalimati. Hadihi itu adalah mabni, ya Allah telah. Hadi mabni kalau itu. Jadi les tengahnya menjadi nasab hukumnya nasab, hukumnya apa? Mabni nama halnya nasab, les tengahnya menjadi isim inna muakhar. Kalau ada kalau inna fi tadi isimnya inna ya hadihi. Jadi kalimati itu jadi badal, mun badal bagi nasab hukumnya kenapa jadi kalimati baris di bawah jamak ba alif lawan ta. Nah, munnya ada talon alif jamak muannas. Tiap-tiap jamak muannas apabila waktu nasabnya barisnya kasrah wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Dalam kitab Alfiyah. Sepali-pali, nah. Ini ilmu Allah Ta'ala juga. Nah itu tadi. Jadi inna fi suhufi Ibrahim hadhil kalimati. Nah, napa ujar kalimatnya nih di dalam suhuf Nabi Ibrahim?